Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, apa kabarnya Anda pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik saudara, untuk video reaction berikut ini saya akan mencoba mereaction satu buah video yang datangnya dari channelnya Semasa, dimana channel ini berasal dari Malaysia yang sedang mewawancarai atau video room dengan salah seorang profesor dari Malaysia yang kita kenal. Profesor ini mempunyai pandangan-pandangan yang positif terhadap Indonesia, terutama dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Dan dari hasil pembicaraan tersebut, Profesor Malaysia ini mengatakan bahwa di tahun 2025 atau tahun 2040 ya, atau 45, Indonesia akan mengajukan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa nomor 7 di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan oleh sebab itu mereka, Profesor Malaysia ini tentunya akan merasa tertinggal dengan bahasa Indonesia jika bahasa Indonesia direstui menjadi bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ketujuh. Oke saudara, untuk tidak berlama-lama, saya persilakan Anda melihat channelnya Berita Semasa ini, dan jangan lupa Anda like dan subscribe juga channel Gerbang 7 Tangsel ini. Baik saudara, kita lihat penjelasan dari Profesor Malaysia tentang bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar PBB yang ketujuh. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Jadi kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO, sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanapi tentang perkara ini? Perlu sambutan, Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, yang khususnya di UNESCO. Dalam hal ini, ya, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh
di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini, sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini, sehingga kan kita sanggup mengorbankan I bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak, ejaannya lain. Kalau semak pelukar, I itu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Sabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patut lah dalam hal ini. Jadi itu respon saya lah. Terima kasih kerana menonton. Ya, itu saudara, satu penjelasan dari Profesor Malaysia tentang bagaimana bahasa Indonesia akan diusulkan untuk menjadi bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ketujuh. Nah, dari penjelasan Profesor dari Malaysia tadi, Profesor Malaysia ini kita sering melihat videonya ya di berbagai macam channel, dan Profesor ini kerap kali memang lebih berpandangan positif terhadap bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia, di mana beliau ditanyakan bahwa dari 300 juta penutur bahasa Melayu ini akan dijadikan bahasa yang ketujuh di PBB. Nah, tentunya beliau berkata bahwa dari 270 juta jiwa penutur bahasa itu ada di Indonesia, kemudian ditambah dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga kurang lebih penuturnya sekitar 300 juta jiwa. Dan dalam konferensi yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, beliau berkata bahwa delegasi Indonesia pada saat konferensi dengan Malaysia dan Singapura tentang bahasa ini, bahasa Indonesia akan sendiri-sendiri untuk mengajukan bahasa-bahasa mereka untuk dijadikan bahasa nomor 7 di dunia, yang tentunya Indonesia tidak mau bekerja sama menurut mereka dengan Malaysia. Indonesia akan sendiri mengajukan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa nomor 7 di ASEAN. Dan menurut Profesor ini juga
bahwa dia tidak berkeberatan karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak penuturnya, dan bahasa Malaysia yang begitu sedikit pun kalau nanti diajukan ke PBB kemudian dilakukan pengecekan ke Malaysia, ya inilah tentunya yang menjadi hambatan di mana masyarakat Malaysia tidak semuanya menggunakan bahasa Melayu. Jadi secara otomatis bahasa Indonesia mempunyai peluang yang baik, yang bagus untuk dapat diterima sebagai bahasa nomor 7 di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada era nanti tahun 2045 atau di bawah tahun 2045. Nah, kita doakan saja semoga bahasa Indonesia yang sudah sedemikian baik ini, baik dari segi ejaan kata-katanya yang sudah disempurnakan, kemudian nantinya bisa diterima sebagai bahasa resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan bagi Anda yang punya pendapat lain terhadap video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa berikan kami juga channel-channel mana yang harus kami reaction agar kami ada bahan untuk mereaction dari video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.